Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah online pemrograman komputer. Setelah pada sesi lalu kita belajar kenalan dengan layar MATLAB, kali ini saya akan memperkenalkan variabel di MATLAB. Tentu yang akan saya perkenalkan ini sementara variabel-variabel yang cukup sering muncul di dalam aplikasi pemrograman. Dan variabel yang sering muncul ini saya akan perkenalkan tiga variabel itu. Oke, tiga variabel itu apa saja? Saya akan mulai dengan sedikit ilustrasi. Saya tulis dulu ya. Variabel. Misalkan saya punya sebuah variabel, katakanlah A begitu, nilainya adalah 25. Pertama, kita asumsikan bahwa 25 ini bilangan real. Nah, jadi bilangan real. Jika saya melakukan sebuah operasi, katakanlah A ini sebuah B itu dimana B ini A per 4. Tentu hasilnya B ini sama dengan, kita tahu ya, 6,25. Oke, ini baik-baik saja. Berikutnya, coba kita sedikit ganti persepsi kita. Bagaimana jika A bilangan bulat? Nah, bagaimana jika B ini saya lakukan operasi A dibagi 4. Berapakah B? Nah, B ini A bagi 4. Kalian tentu bisa mengira-ngira. Nah, jawabannya adalah 6. Gitu. Kenapa 6? Ya, karena bilangan bulat ini tidak mengenal desimal atau tidak mengenal pecahan. Sehingga jawabannya 6. Tapi sebenarnya jawaban ini belum pas. Benar tapi belum benar begitu istilahnya ya. Yang pas, yang persis bagaimana? Yang persis bahwa mestinya B ini hasilnya, jika A dibagi 4, hasilnya adalah 6 sisa 1. Semacam itu. Jadi ada sisanya ya sebenarnya ya. Sehingga bedanya apa 26 dibagi 4 dengan 25 dibagi 4? Nah, jika kita ngomong bilangan bulat, maka hasilnya akan sama-sama 6. Tapi perbedaannya adalah di sisanya. Jika 25 itu sisa 1, jika 26 sisa 2. Semacam itu ya. Oke. Dari sini, dari ilustrasi ini, kita dapatkan dua jenis variabel yang berbeda di dalam pemrograman ya. Ada real, ada bulat atau integer bilangan bulat ini ya. Oke, dua ini penting untuk kalian bedakan ketika kita memasuki daerah pemrograman ya. Satu lagi, yaitu variabel string atau teks. Maksudnya begini, pada suatu ketika 25 ini bisa saya anggap sebagai teks. Nah, tentu kalau kita ngomong teks huruf A, B, C, D, E, F, G itu kan huruf itu bisa kita anggap teks. Misalkan saya mau menulis nama kalian, Joko gitu. Nah, ini maka Joko ini harus saya anggap sebagai sebuah teks. Atau saya pengen menuliskan nomor rumah 25 begitu. Tentu kita tahu kalau nomor rumah 25 itu nomor rumah ini nggak bisa dibagi ya. Nggak bisa dibagi atau dikalikan enggak. Itu adalah sebuah identitas. Misalkan nomor rumah nomor 25. Ini kan hanya teks saja ya. Nah, maka ini tidak bisa dibagi, tidak seperti bilangan bulat atau bilangan real. Semacam itu.
Dan ini namanya adalah teks atau string. Semacam itu. String. Nah, jadi 3 tadi. Jadi kadang kita akan mendapatkan sesuatu yang sama-sama, katakanlah sebuah angka 25 begitu, tapi ternyata kita harus bedakan 25 ini, angka ini apa? Apakah itu bilangan real, apakah itu bilangan bulat, apakah itu teks? Harus penting, harus diingat ini ya, 3 ini ya, karena penting sekali untuk membedakannya. Ya, sekalipun dalam implementasinya kadang tidak begitu jelas, tapi kita harus bisa bedakan betul begitu. Sehingga ketika kita mendefinisikan suatu variabel, operasinya itu tidak menyalahi dari jenis variabel tadi. Bisa dipahami? Saya pikir tidak begitu berat ya. Sekarang coba kita meluncur ke MATLAB sebagai base pemrograman kita. Bagaimana cara kita menuliskan variabel-variabel ini di MATLAB? Oke. Dan MATLAB punya banyak kemudahan untuk jenis-jenis variabel ini dibandingkan bahasa pemrograman yang lain. Oke, saya langsung meluncur ke MATLAB. Tampilannya begini. Nah, jika kita menuliskan sebuah variabel di MATLAB, cukup dengan A sama dengan 25 tadi misalkan. Ini berarti saya sudah merekam A ini nilainya 25. Dan di MATLAB, dalam bentuk dasar, kita tidak begitu jelas di sini, di MATLAB ini ya, tidak begitu jelas mana real, mana bilangan bulat. Jadi secara prinsipnya kalau saya menuliskan A sama dengan 25, ini A ini akan dianggap sebagai bilangan real secara otomatis oleh MATLAB. Jadi nyaman sekali ya. Nah, otomatis begitu. Jadi A 25. Nah, jadi kalau saya melakukan sebuah operasi, misalkan B sama dengan 25/4 begitu, maka hasilnya langsung bilangan real gitu. Nah, bagaimana kalau kita pengen mendapatkan hasil bilangan bulat di sini? Nah, ada strategi ketika kita pengen mendapatkan bilangan bulatnya gitu. Dan caranya adalah kalau kita pengen membagi itu dalam bilangan bulat, caranya kita tuliskan dengan fig 25,4. Ini maksudnya adalah sama tadi, membagi 25 dengan 4, tapi asumsinya 25 ini adalah bilangan bulat. Jadi hasilnya yang akan dibulatkan, maksudnya begitu ya. Dan fig ini pembulatan ke bawah, atau boleh kita katakan hasilnya adalah bilangan bulatnya. Oh, nggak mau ya? Salah. Nah, sorry. Fig 25/4, tidak pakai koma ya, tapi per. Oke, bisa dipahami. Bagaimana dengan sisanya tadi? Ini juga bisa kita ambil di sini. Bisa kita cek. Caranya dengan rem 25,4. Nah, hasilnya adalah 1. Tapi kalau fig tadi per ya. Kalau rem pakai koma. Jadi operasinya dibedakan. Mengambil bulatnya dan sisanya. Gitu. Lalu bagaimana kalau saya pengen itu variabelnya string, maka saya harus menuliskan 25 itu diberi tanda petik. Nah, ini mencirikan bahwa 25 itu adalah sebuah string. Nah, kita bisa cek misalkan ya, saya punya variabel baru lagi D, katakanlah A tadi. Kita sudah menuliskan A itu apa tadi? A itu 25, jadi A/4 ini bisa. Bisa ya. Tapi coba kita ngoperasikan bahwa D ini adalah C. C tadi yang teks ya. C/4. Nah, jadinya apa ini? Aneh ya? Saya juga nggak tahu maksudnya ini. Tapi prinsipnya yang variabel string ini tidak bisa
dioperasikan. Begitu ya. Oke. Cukup jelas? Harapan saya kalian bisa membedakan atau antara variabel ini, ada variabel string, bilangan bulat atau integer, dan satunya adalah bilangan real. Dan di MATLAB memiliki banyak kemudahan. Jadi saat kita menuliskan variabel bilangan real, tidak harus kita tuliskan. Pokoknya kita tulis variabel, di belakangnya angka, maka variabel itu akan dianggap sebagai bilangan real. Gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Saya akan lanjutkan dengan beberapa perlengkapan tentang variabel pada sesi berikutnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.